Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu lagi ya di edukasi online bersama GK Invest, cabang Semarang. Kali ini bersama saya Rudi Oktrianto yang akan, memberikan apa ya, kayak semacam tambahan strategi lah ya, tambahan strategi atau masukan lah untuk siapa tahu dari Eee, teknik strategi yang siang hari ini saya share dan Anda termasuk salah satu pecinta teknik scalping, nah siapa tahu cocok. Nah seperti itu ya, siapa tahu cocok dan bisa Anda gunakan dan bisa Anda pakai. Mungkin harus mencoba dulu di demo akun ya supaya kita sedikit lebih terbiasa dengan strategi ini. Tapi kalau Anda sudah terbiasa menggunakan moving average, kemudian untuk scalping saya rasa sih nggak begitu sulit ya untuk menerapkan, teknik ini. Karena teknik ini pun juga, eee, khusus untuk scalper lah ya, scalper karena, eee, keluar masuknya cukup cepat sekali, tergantung dari, indikator yang, menunjukkan sinyal B atau sinyal sell. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita menuju ke strategi, seperti biasa kita lihat data ekonomi, ada apa data ekonomi yang akan dirilis pada, eee, malam hari ini, karena data ekonomi ini juga merupakan penggerak dari instrumen trading ya. Nah, jadi kita juga harus perlu perlu melihat jam atau kategori data ekonomi itu seperti apa. Misalnya efeknya mungkin high impact atau medium atau low. Nah, itu perlu kita, ya. Baik, untuk nanti sore, bagi Anda yang transaksi euro, bukan nanti sore ya, petang ya, jam 7 malam, bukan petang, malam. Jam 7 malam nanti ada pidato dari Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde yang akan memberikan, pidato atau pers conference di hadapan publik dan, eee, biasanya para pelaku pasarnya akan mencermati apa yang disampaikan, apa yang beliau sampaikan. Nah, entah itu mengenai inflasi, entah itu mengenai pengurangan pembelian obligasi, entah itu mengenai sektor, tenaga kerja, kemudian sektor pengangguran, industri, penjualan retail atau sektor perumahan. Nah, itu akan, betul-betul diperhatikan oleh pelaku pasar atau investor untuk pidato apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral, Eropa nanti malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat ya. Nanti bagi Anda pecinta euro nanti paling nggak dilihat untuk jam 7 malam ada press conference dari Gubernur Bank Sentral, eee, Eropa, Christine Lagarde. Kemudian untuk data dari Amerika nanti malam 19.30 itu ada penjualan retail, karena penjualan retail ini juga instrumen yang nanti akan disampaikan di rapat The Fed minggu depan ya. Jadi Fed, apa namanya, akan mengadakan meeting di minggu depan. Itu tanggal 22, 22 sampai 22, September, berarti minggu depan ya. Itu hari Rabu, hari Kamis minggu depan. Nah, eee, termasuk angka dari penjualan retail ini yang akan dibahas di dalam rapat anggota Bank Sentral untuk, minggu depan oleh Bank Sentral Amerika. Nah, untuk penjualan retail pada prediksi penjualan retail untuk nanti malam, untuk yang retail yang inti diprediksi ada kenaikan dari -0,4% ke -0,1%. Sedangkan untuk penjualan retail yang biasa yang bulanan itu diprediksi juga mengalami kenaikan sama. Jadi paling nggak strong US lah ya prediksinya. Tapi kita nggak tahu nih aktualnya, apakah aktualnya nanti malam penjualan retail Amerika ini betul benar-benar, eee, penguatan untuk US dollar atau justru malah melemah. Nah, ini karena termasuk kategori bintang 3 jadi paling nggak nanti kita lihat lah ya,
angka aktualnya seperti apa, apakah penguatan US atau pelemahan US. Cuman di saat yang bersamaan, nanti akan dirilis juga klaim pengangguran. Jadi klaim pengangguran ini dirilis satu minggu sekali ya, setiap hari Kamis jam 19.30. Diprediksi jumlah klaimnya lebih banyak daripada minggu kemarin. Minggu kemarin itu, jumlah klaimnya 310.000, minggu ini diprediksi 330.000. Jadi ada penambahan jumlah klaim, otomatis kalau klaimnya misalnya nih, klaimnya bertambah berarti, penganggurannya juga bertambah. Nah, kalau pengangguran bertambah berarti efeknya terhadap mata uang berarti mata uangnya mengalami pelemahan. Nah, seperti itu. Nanti jam 19.30 dirilis juga berbarengan sama penjualan retail. Kemudian jam 19.30 juga ada indeks manufaktur, Fed Philadelphia, diprediksi juga pelemahan untuk US 19, eee, minggu kemarin 19,4, diprediksi minggu ini 18,8. Jadi ada penurunan untuk, indeks manufaktur Fed, Philadelphia. Jadi ada 3 data ekonomi yang penting, 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 data ekonomi yang cukup penting, bintang 3, yang prediksinya pelemahan US itu klaim pengangguran sama indeks manufaktur. Untuk penguatan US itu penjualan retail. Nah, jadi kalau misalnya 4 data ekonomi ini penguatan US, ya mungkin harga emas pun juga turunnya lumayan lumayan dalam. Tapi begitupun kalau misalnya 4-4-nya ini, pelemahan US, ya emasnya akan kembali terbang, paling tidak akan menguji di 1.800 lagi. Nah, seperti itu. Cuman jarang sekali dari 4-4-nya data ekonomi ini penguatan US, tapi ya sering sih, maksudnya bukan sering, bisa juga terjadi 4-4-nya ini penguatan semuanya atau pelemahan semuanya untuk US dollar. Cuman kadang ya satunya melemah, satunya penguatan US dollar, satunya melemah untuk USD. Itu juga lebih seringnya seperti itu. Jadi market bervolatil, naik turun. Yang penting nanti jangan lupa diperhatikan ya, jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Ada klaim pengangguran, penjualan retail inti, penjualan retail bulanan, sama, indeks manufaktur Fed Philadelphia. Semua data dari Amerika. Kemudian dari Kanada juga merilis, penjualan grosir, termasuk kategori medium ya, dan pembelian sekuritas asing. Dan jam 9 malam kembali lagi data dari Amerika, yaitu inventory usaha. Diperkirakan inventorinya mengalami penurunan dari 0,8% ke 0,3%. Nah, itu untuk data ekonomi yang akan dirilis pada, hari ini di tanggal 16 September 2021. Oke, kita langsung menuju ke MetaTrader karena ini temanya scalping, jadi kita langsung cek di MetaTrader ya. Kita sedikit, live trade, siapa tahu ada momen pada siang hari ini dengan menggunakan teknik trendline dan moving average. Nah, untuk trendline sendiri saya rasa teman-teman trader yang sudah terbiasa transaksi paling nggak tahu ya, trendline itu kan untuk kita menarik garis. Jadi garisnya kita tarik dari ujung ke ujung, kemudian untuk moving average, jadi membentuk garis lurus atau garis sedikit berbelok juga bisa, tergantung selera sih ya. Yang penting itu untuk membentuk garis. Sedangkan untuk moving average, nah moving average ini nilai rata-rata, nilai rata-rata suatu pergerakan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan moving average 50 misalnya, moving average 50, kemudian kita, set misalnya harga close. Nah, berarti maksudnya 50 candle ke belakang dihitung berdasarkan nilai rata-rata harga close. Kalau harga tertinggi ya berarti, eee, sesuai dengan harga tertinggi, kalau misalnya dari harga terendah ya berarti nilai rata-rata di harga terendah, seperti itu. Oke, kita langsung ke MetaTrader. Saya share dulu MetaTrader-nya, kita lihat teknik scalping-nya seperti apa. Oke, kita cek dulu ya, bentar. Oh ini. Oke, sudah saya share, time frame bebas ya.
Jadi time frame Anda bisa menggunakan 15 menit, 30 menit, 1 jam, 5 menit, silahkan. Nah, ini saya punya, ini saya menampilkan ini apa nih, emas ya, XAUUSD. Nah, kita cek di emas nih. Nah, untuk trendline, jadi trendline itu kita bisa ngambil di atas ini ya, draw trendline atau Anda bisa mengambilnya dari, bagian kiri atas, insert, ini bagi Anda yang belum tahu nih ya, bagi yang belum tahu. Ada insert, kemudian di sini ada objek lah ya, objek, kemudian ada lines. Nah, di situ ada trend line, vertical line, horizontal line, kemudian ada trend line. Nah, ini kita klik. Misalnya nih kita mau tarik garis nih. Nah, kita menariknya dari, harga terendah atau apa ya, ekornya ya, harga terendah dengan harga terendah nih. Kalau misalnya Anda menggunakan yang bodinya juga boleh, harga harga penutupannya ya, bodinya juga boleh. Jadi kalau menurut saya selera masing-masing, berdasarkan bodinya atau berdasarkan ekornya. Nah, kalau ekor kan harga yang paling rendah nih, karena kita lagi menarik, garis. Nah, paling enggak untuk, eee, kita menggunakan trendline biasanya sih berdasarkan dua dua titik ya. Nah, ini seperti ini kan 2 titik nih. Nah nah, ini kan dia berdasarkan 2 titik, maksudnya 2 titik itu, menyentuh harga terendah yang paling bawah. Oh, bukan 2, 3 ya, ini hampir sedikit ya. Nah, ukuran trennya seperti ini. Jadi bagi Anda yang belum, paham atau belum pernah menggunakan, nah, ini yang satu, terus ini yang kedua nih. Nah, ini ketiga dia breakout. Biasanya minimal 2, terus ketiganya begitu ada penembusan, candlestick melewati garis trendnya yang kita buat dari atas menuju ke bawah, berarti itu area itu maksudnya kita bisa ambil posisi sell, posisi jual. Nah, maksudnya seperti itu. Ini berarti dia, ini ada sedikit koreksi naik, kemudian kembali lagi dia drop. Ini saya pakai timer 15 menit sebagai contoh ya, 30 menit saya rasa juga, nah, sama seperti ini. Jadinya seperti ini. Ini trend line. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan di harga tertinggi, nah, minimal 2 titik ya, 2 harga tertinggi maksudnya. Nah, ini titiknya satu, harga tertinggi satu, terus ini yang kedua. Nah, seperti ini. Ini breakout ya, breakout di sini. Begitu ada penembusan ya kita buy. Nah, biasanya kalau kita menggunakan untuk scalping sih ya bisa sih ya, mungkin ngambil 1 poin, 2 poin. Karena ini di XAUUSD, di emas, jadi pergerakannya juga, lumayan, apa ya, lumayan cepat sih ya. Nah, lumayan cepat itu pun juga, saya rasa cocok untuk digunakan untuk menggunakan teknik scalping. Lotnya pun ya kita pakai lot yang paling kecil ya, paling kecil GK Invest lotnya 0,1, 0,10 atau 0,1. Nah, ini breakout di sini, kita buy nih. Nah, akan naik. Seperti itu untuk penggunaan trendline. Terus mana ya nih, kita bisa tarik garis. Nah, tarik garis ini juga, dari 2 titik ini, kita tarik garis, kita breakout ini. Nah, namanya trendline, jadi kita membuat garis. Menghubungkan dari ujung ke ujung, maksudnya dari harga tertinggi atau harga terendah, sama aja sih. Kita lihat breakout, begitu ada penembusan, konfirmasi untuk kita ambil posisi. Nah, gitu ya, jelas ya saya rasa ya untuk penggunaan dari, eee, trendline. Oke, itu tuh trendline. Nah, sekarang, eee, kita cek, bentar saya kalikan dulu. Nah, sekarang kita lihat, kita gabungkan dengan moving average. Saya rasa trendnya sudah cukup jelas ya. Nah, seperti ini kita narik garisnya. Nah, terus ini juga sama, minimal 2 ya, 2 titik ya. Nah, titik yang ketiga baru kita action. Biasanya saya menggunakannya juga seperti itu. Jadi 2 titik, minimal 2 titik, titik yang ketiga saya action. Nah, ini sell nih.
ini turun. Eh, nah ini turun nih, ini kan turun. Di sini ya. Nah, turun, ya sudah dapat satu poin lah ya. Karena scalping jadi kita nggak bisa mengharap profit banyak nih, karena kita tekniknya ngambil sedikit-sedikit cuman buang. Ya paling nggak $5 ya, $5, $10 profit buang. Nanti kita cari lagi, seperti itu. Ini namanya trendline ya, paham lah ya. Kemudian untuk moving average-nya, nah moving average yang kita gunakan ini, kita ambil moving average, di-insert, kemudian ada indikator, kemudian trend, nah di sini moving average. Kita menggunakan moving average 200. Tipikalnya kita yang close ya, biasa, nggak usah banyak-banyak. Nah, eksponensial. Jadi metodenya kita pakai metode yang eksponensial, shift-nya 1, apply to-nya close. Periodenya 200, jadi 200 candle ke belakang, nilai rata-rata dari 200 candle ke belakang berdasarkan harga penutupan. Nah, maksudnya itu. Kalau kita tulis open, berarti berdasarkan harga open candle. Kalau high ya berarti harga tertinggi, low berarti harga terendah. Nah, gitu. Atau median price, HL dibagi 2. Nah, itu. Oke, sekarang kita cek memakai yang apply to-nya close ya, eksponensial. Nah, kita sudah dapatkan garisnya seperti ini, 30 menit ya ini. 30 menit, kita hapus dulu trendline-nya, bagaimana cara penggunaannya untuk kita menggunakan ke scalping. Nanti kita lihat pakai time frame yang lebih kecil ya. Oke. Nah, untuk moving average penggunaannya adalah menurut aturan bukunya ya, aturan penggunaannya atau penciptanya dari si moving average ini, jika harga atau candlestick melewati garis moving average seperti ini, dari atas menuju ke bawah, berarti ini tandanya market turun. Penggunanya seperti itu. Nah, ini kita sell ya berarti. Nah, ya, sell. Jadi candlestick melewati garis moving average dari atas menuju ke bawah dan melewati garis moving average. Ini sell. Nah, kemudian untuk buy-nya, jika harga atau pergerakan candlestick melewati moving average datangnya dari bawah menuju ke atas. Ini harus dijelaskan. Dari bawah menuju ke atas, bukan cuma penembusan. Penembusan pun juga bisa menembus atas bawah, juga bisa dikatakan menembus. Tapi kalau kita jelaskan dengan eee, pergerakan candlestick atau harga yang melewati garis moving average dari bawah menuju ke atas. Nah, berarti ini buy, seperti ini berarti ya. Nah, penggunaannya seperti ini. Gampang lah ya. Bagi Anda mungkin newbie juga, eee, bisa bisa cek ya. Ini dari bawah menuju ke atas nih. Saat di sini melewati garis moving average kita buy. Nah, penggunaannya seperti itu normalnya. Kalau market lagi trend, ya kita dapat moving average atau mungkin kita menggunakan teknik moving average ini bisa profit banyak. Tapi kalau marketnya lagi naik turun seperti ini, nah kita juga bisa kena stop loss nih. Jadi indikator ada sisi positif, ada sisi negatif. Seperti itu. Jadi kita harus bijak di dalam menggunakan indikator. Makanya kalau setiap kali saya transaksi menggunakan indikator, saya selalu menggunakan indikator minimal 2. Jadi untuk konfirmasi, untuk mengetahui. Kalau cuma satu, kalau menurut saya kurang. Bollinger Band cuman saya pakai Bollinger Band atau mungkin parabolic SAR atau mungkin CCI itu cuma satu kurang, paling nggak minimal 2 harus ada pembandingnya. Nah, supaya supaya apa ya, mantep lah ya. Ya mungkin selera selera masing-masing sih, tapi kalau saya sih supaya lebih mantap, seperti itu. Oke, paham ya cara penggunaan moving average ya? Jadi untuk sell, sekali lagi saya jelaskan untuk sell, garis moving average datangnya dari atas menuju ke bawah dan melewati garis moving average, candlestick melewati garis moving average, ini kita sell nih. Nah,
aturan bukunya seperti itu kan ya. Atau untuk yang buy, ketika ketika pergerakan candlestick atau harga datangnya dari bawah menuju ke atas, melewati garis moving average, itu untuk kita ambil posisi buy, ya kan. Oke, kalau sudah paham, nah sekarang kita gabungkan dengan trendline. Kita cek, saat ini saya pakai time frame 30 menit. Nah, ini teman-teman bisa digunakan untuk time frame yang sama mungkin ya 30 menit. Jadi kita menghubungkan dari harga terendah. Jadi gini, untuk garis moving average, jika posisi candlestick berada di bawah garis moving average, kita fokusnya cuma sell. Jadi kita ngambilnya cuma sell-sell saja. Seperti ini nih. Nah, ini ada garis moving average, eee, sorry, ada candlestick-nya bergerak di bawahnya MA 200 ini ya. Nah, dia bergerak di bawah MA 200 berarti downtrend ya, secara, pandangan moving average jadi downtrend. Nah, karena downtrend, berarti fokus kita cuma ngambil posisi sell saja, ya. Sell saja itu ditandai dengan kita menggunakan trendline. Jadi trendline-nya kita menghubungkan 2 kaki atau 3 kaki ya, atau 2 harga terendah atau 3 harga terendah. Setelah kita hubungkan, jika market melewati, nah ini satu, jika market melewati garis trendline yang kita buat, yang sudah saya buat, datangnya dari atas menuju ke bawah, berarti kita sell. Nah, ini kan sell kita ini, 93. Ini tadi jam jam 6 tambah 4, jam 10 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian barat, sell ini, ya kan, trendline. Ada 3 titik terendah yang kita hubungkan ini. Ini 1, 2, 3. Nah ya, jadi kita fokusnya ke sell. Kalau market, eee, bergerak di bawah di bergerak di bawah garis moving average, fokus kita sell. Kalaupun ada buy kita abaikan, kita nggak usah ngomongin buy, kita ngambilnya sell. Nanti untuk buy-nya ada porsinya sendiri, nggak usah khawatir, gitu kan ya. Nah, ini 3 kali nih. Yang ketiga, nah gini ya. Nah, seperti ini, breakout kita sell. Nah, ini kan dapat cuan, hari ini kan cuan dapat. Nah, seperti itu penggunanya. Jadi kita gabungkan minimal 2 titik terendah. Ini karena garis moving average-nya masih, candlestick-nya bergerak masih di bawah, candlestick bergerak di bawah garis moving average, maka kita fokusnya cuman sell. Ngambil TP ya 1 poin lah ya, untuk XAUUSD. Nah, ini juga sama nih. Nah, ini breakout, ini 1, ini yang kedua. Bentar, tuh. Nah, ini kedua nih, ini kan. Sini, terus ini gini. Nah, ini breakout. Candlestick datangnya dari atas menuju ke bawah melewati garis trendline, kita sell, ya kan. Nah, dapat ya, profit ya, 1 poin dapatlah. Gini, lihat dari pergerakannya dapatnya juga dapat dari ini. Nah, gitu. Jadi fokus kita ke sell, selama candlestick-nya di bawah garis moving average. Oke, kita lihat lagi. Bentar, saya cek dulu ininya. Set ini. Nah, berarti fokusnya ke sell. Kalau yang buy, nah buy-nya tuh yang ini nih. Nih kan. Nah, ini buy nih kita. Ini kita fokusnya buy.
Ini saya kasih kode ya, supaya kita juga tahu nih. Nah, ini sell nih, breakout. Sell, ini sell, ini juga sell nih. Karena candlestick-nya bergerak di bawah garis moving average. Sell ya. Kemudian kalau yang ini, nah ini kita buy nih. Ini satu, ini kedua. Nah kan, minimal 2 titik. Aduh. Nah, satu, terus ini ke 2. Ini breakout ketiganya, sell. Kok sell? Buy, sorry. Sell terus. Buy, karena candlestick bergerak di atas garis moving average. Jadi kita ambil posisi buy, ya kan? Dapatlah 1 poin lah di XAUUSD kan, profit. Ya lumayan $10 kalau 0,1. Itu. Kita cari buy-nya lagi. Ini sell-nya lagi nih. Nah, ini juga sell nih. Jadi kalau candlestick-nya di bawah, candlestick-nya di bawah, garis moving average, kita fokusnya ke sell saja. Kalau ada buy Anda abaikan, nggak usah diambil. Tapi kalau kalau candlestick-nya di atas garis moving average seperti ini, kita fokusnya ke buy, ya kan? Ini karena candlestick-nya di atas nih, jadi kita fokusnya ke buy. Jadi kita kalau buy kita ngambilnya di harga titik yang, tertinggi. Nah ini kan, ini buy nih, buy, buy ini kan ya. Nah, stop loss ya mungkin Anda bisa atur menggunakan harga support atau resisten terdekat. Kalau sekiranya mungkin atau Anda menggunakan karena kita TP-nya 1 poin, ya mungkin untuk stop loss Anda bisa menggunakan 2 atau 3 poin. Ya paling nggak bijak lah ya di dalam menggunakan stop loss. Karena teknik ini begitu yang ketiga ini atau menggunakan support resisten juga bisa, 2 atau 3 kali, gitu. Ini juga sama meskipun agak jauh. Nah ini kan, time frame 30 menit bisa atau 1 jam atau 15 menit. Nah ini, breakout, naik, ya kan, 1 poin. Jadi namanya scalping ya kita ngambilnya kecil-kecil, tuh. Kayak gitu ya untuk penggunaan. Kita cek hari ini, tadi udah open ini jam 10-an, 10.30 emas. Sekarang kita lihat di pair yang lain, instrumen yang lain. Coba kita lihat di crude oil. Nah, crude oil pun juga sama nih karena crude oil sering 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 rally ya. Dia sering rally. Nah, ini malah kalau sering rally malah lumayan ini. Nah, ini gini kan. Harga tertinggi, misalnya harga tertinggi yang inilah. Nah, misalnya kita tahunya ini nih. Nah, ini breakout atau yang di sini juga bisa pakai ini. Buy, gitu kan. Jadi fokusnya ke buy. Nah, ini yang saat ini belum belum break ya ini ya. Ini kalau kita tarik garis seperti ini nanti. Nah, jadi persiapan nanti buy-nya ini berapa? 72,89. Bisa berubah sih tergantung dari candlestick-nya crude oil ini mendekati mana dulu. Level ke 90 atau level berapa nih? 90, 93 juga ada. Nah, 92. Nah, saat ini masih belum ya. Tapi fokus kita ke buy. Tuh. Nah, ini lihat dari ujung ke ujung nih. Nah, ujung ke ujung ini buy nih. Jadi fokus kita buy. Ya ngambil 0,10 atau 0,20 lah kalau crude oil. Kalau kita ngambil 1 poin nggak mungkin karena 1 poinnya jauh. Dari 71 ke 72. 71 ke 72, jadi agak jauh. Kita ngambilnya ya poinnya 0,10 atau 0,20. Nah, gitu untuk take profit-nya. Nah, gitu. Ini misalnya yang sell, yang ini yang buy ya, ini yang sell berarti kita melihatnya harga terendah nih. Oh ini belum nyampe nih, di ujung, nggak bisa kita gunakan.
Ya mungkin yang inilah ya. Nah ini, 2 titik. Nah, bisa gunakan itu. Ini, buy ini, candlestick-nya di atas. Nah kan, 1, 2. Nih, break buy. Ini ya, ini untuk yang di crude oil, jadi bisa digunakan EMA 200, kemudian periodenya 200, EMA amplitude-nya close berdasarkan harga penutupan. Nah, kita lihat di GU, apakah GU menyisakan, nah ini belum nih, ada 2 titik sih, 23 ya, 3 titik. Saya pakai 30 menit. Nah, mungkin kita nunggu sekali lagi break, dia break low lagi, kita sell nih di GU, ini kan, dia belum nih. Belum masuk, terus ininya juga buy-nya Anda bisa menggunakan yang ini. Nah, nanti kalau katakanlah mungkin penjualan retailnya pelemahan US ya, kalau dia naik melewati trendline ya kita buy. Tuh. Nah, jadi di forex juga bisa kita gunakan. Katakanlah sampai di sini nih, ini dari ujung ke ujung, harga tertingginya misalnya ini nih. Nah, ini kan harga tertingginya ini ya kita masih bisa nih buy, dapat. Terus kalau kita gunakan harga tertingginya ini, nah ini juga dapat. Kita gunakan harga tertingginya ini, nah ini kita juga masih dapat. Harga tertingginya ini, 3 titik, nah profit ya. Oh benar, ininya enggak. Nah, kemudian kalau yang ini, nah ini juga profit, buy. Jadi fokusnya kalau candlestick di atas garis moving average, kita ambil posisi beli. MA-nya saya pakai MA 200 Pak ya, Pak LBJ. Jadi EMA 200, terus apply to-nya pakai close, shift-nya 1. Nah, nanti bisa dicoba di demo akun dulu. Kalau Anda sudah terbiasa, baru Anda masukkan ke real akun. Itu Pak, Pak LBJ ya. Tuh, jadi Anda bisa, ini scalping ya, kita tidak menggunakan untuk take profit panjang. Jadi untuk time frame yang kecil-kecil aja. 15 menit bisa, minimal 15 menit, kemudian 30 menit, itu juga bisa. Atau 1 jam. 1 jam Anda bisa gunakan untuk 1 jam bisa. Nah, itu ya. GU, ini belum ada peluang. Kita lihat EU. EU sudah dari tadi ya ini ya. Nah, EU sudah masuk nih. Tapi, nah ini ada 2 titik ini. Kita tarik garis. Sell, ini jam berapa nih? Sini ya berarti opennya ya. 09 tambah 4 jam 12. 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dapat lah ya. Cari 50 pip atau 5 dolar, 0,1 ya 5 dolar sampai 8 dolar lah ya. Nah, karena GO ini pergerakannya kecil, ya banyak. Itu. Nah, ini 2 titik. Jadi lihatnya 2 titik. Nah, ini. Sell nih kan ya, dia turun. Jadi kalau candlestick-nya di bawah, kita sell. Kalau candlestick-nya di atas garis moving average, kita ambil posisi buy. Nah, gitu, teman-teman trader yang lagi online di Klik Meeting maupun di channel YouTube. Biasanya saya menggunakan teknik ini tuh, eee, scalping itu biasanya, kalau pas ada kompetisi trading, nah itu biasanya saya pakai juga. Nah ini kebetulan ngomong-ngomong masalah kompetisi trading, di GK Invest kita lagi ada
kompetisi nih, kompetisi trading. Ini kompetisinya belum jalan sih, nanti jalannya minggu depan ya. Cuman saat ini sudah terbuka untuk registrasi. Jadi Anda bisa mendaftar dulu, ikut kompetisi demo akun di GK Invest, nanti mulainya tanggal 27 September sampai tanggal 29 ya. Jadi ada 1 bulan untuk berkompetisi trading. Nah, kalau Anda, sudah mendaftar, kalau ingin pakai teknik ini silakan aja coba, gitu. 15 menit, nah 15 menit juga sama sih kelihatan, bisa juga dipakai 15 menit. Saya biasanya pakai teknik ini untuk kompetisi, budgeting saya pernah pakai, hasilnya lumayan, dapat 3 besar pernah, sering malahnya, sering. Nah ini, scalping, tuh kan, 15 menit, euro. Nah, antara ujung ke ujung. Kita cek gizi, nah ini gizi yang volatilitasnya lumayan tinggi, apakah saya rasa cocok ya. Nah, ini bisa tarik garis dari ujung ke ujung ini sudah terbentuk ujungnya. Nah ini belum 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 breakout ya, nanti fokusnya sell untuk gizi. 30 menit, sama sih ya 30 menit. Nah, ini bisa Anda gunakan di gizi juga. Jadi semua instrumen bisa lah ya. Ngambilnya sedikit-sedikit, masalahnya kecil-kecil ini. Nah, ini juga sama nih, tipis. Nah, kan. Ya $5 lah. $5 nyampe lah ya. Sampai $5. Pen di 52, oh nyampe lah $5. 0,1 ya, 0,1. Tuh. Ini enggak breakout atas, ini juga enggak breakout atas. Kalau terbentuk gunung seperti ini sih sebenarnya enak sih ya. Nah, ini kita tarik garis saja nih. Dari ujung ke ujung nih kelihatan. Breakout kita buy. Kalau candlestick-nya di atas garis moving average ya kita buy. Di bawahnya ya kita sell. Bawahnya garis moving average kita sell. Nah, begitu. Jadi cukup simpel, mudah sekali dan bisa Anda terapkan dulu. Jadi perlu perlu latihan dulu ya. Anda bisa latihan dulu, Anda coba dulu. Kalau sekiranya apa namanya, sudah terbiasa, nah nanti Anda bisa langsung gunakan di akun real Anda. Kalau sudah terbiasa sih ya. Tapi kalau mungkin belum belum terbiasa ya mungkin alangkah baiknya dicoba dulu lah ya di demo akun. Kalau sudah terbiasa, nah nanti langsung di real akun. Time frame 15, 30 atau 1 jam bisa digunakan. Kalau 1 jam biasanya agak sedikit lama nih. Biasanya saya pakainya 30 yang tengah-tengah lah ya, nggak terlalu pendek banget juga nggak terlalu, lama banget, medium banget, gitu. GC bisa, EC, jadi semua instrumen bisa digunakan. Tergantung kita jeli apa enggak nih. Jadi dibutuhkan memang kejelian di dalam meneliti, eee, kita lihat ekor nih sama ekor ya. Nah ini EC-nya juga sama nih, gini ya. Ada beberapa kali malahan, breakout sell. Nah, ini dia sell nih. Jadi petunjuknya itu moving average, kalau moving average-nya di atasnya candlestick ya kita fokusnya ke sell saja, jangan ke buy. Ya meskipun tadi kalau misalnya ada buy yang profit, tapi kalau saya saran sih, fokusnya ke sell, karena trennya kan kalau moving average itu kan moving average di atas, candlestick di bawah itu kan trennya turun. Kalau candlestick-nya di atas, candlestick-nya di atasnya moving average ya berarti trennya naik, berarti buy fokusnya. Nah, simpel aja untuk biasanya pakai pengertian itu. Jadi biar enggak bingung gitu kan ya. Nah, biar enggak pada bingung. Ini di EJ juga sama ya, bisa digunakan juga sih. Saya rasa, eee, cocok sih ya. Nah, ini juga sama, misalnya dari bentuk ke ujung ke ujung. Nah, ini juga sell, di sini kita juga narik seperti ini, dari ujung ke ujung juga sell juga. Dapat dari sini juga sell.
tapi kecil-kecil dapatnya, nggak bisa mengharapkan profit gede, namanya juga scalping. Daripada kita scalping-nya berdasarkan perasaan, lebih baik kita scalping-nya pakai yang ini, nah gitu. Ini kita tarik dari ujung ke ujung, puncak ke puncak ya, harga tertinggi tertinggi. Nah, ini breakout 5 poin, $5 dapatlah 5 poin. 5 pip maksudnya, 50 pip, gitu. Ada yang ditanyakan yang belum jelas? Saya rasa gampang ya untuk menerapkan ya, nanti bisa Anda langsung terapkan. Karena teknik ini ringan, tidak membutuhkan ya cuman membutuhkan ketelitian aja sih. Ketelitian dan keberanian kita di dalam, open posisi. Ketika melihat peluang, "Oh ini ada peluang nih, buy." Nah, butuhkan keberanian, kalau berani buy ya sesuai dengan aturan penggunaannya ya kita buy. Muncul sell ya sesuai dengan aturan penggunaan ya kita bisa sell, seperti itu. Oh ya di GK Invest, kita lagi ada promo juga ya, selain kompetisi trading, demo akun kompetisi trading, kita juga ada promo. Bagi Anda yang masuk $1.000, Anda dapatkan fasilitas bebas biaya menginap atau tidak ada tambahan biaya menginap. Nah, ini bagi Anda yang suka transaksi jangka panjang, bukan jangka panjang, medium lah ya, atau lebih dari ke intraday, intraday lebih sedikit itu apa namanya? Medium ya, medium. Nah, itu Anda bisa menggunakan promo ini. Jadi Anda masuk $1.000 atau 10 juta, nanti Anda mendapatkan fasilitas, eee, bebas biaya menginap. Nah, bebas biaya menginap ini lumayan sih ya kalau kita manfaatkan, karena biaya menginap ini kalau kita biarkan beberapa hari, beberapa waktu ya lumayan bayar biaya menginapnya. Tapi kalau, di GK Invest ini kebetulan ada promo masuk $1.000, bikin real akun $1.000 atau 10 juta, Anda sudah mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap. Caranya gimana bikin real akun? Silakan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Selain itu kita juga ada promo Mega Rewards ya, Mega Reward 2021. Selain Anda bertransaksi, Anda juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah yang kita sediakan. Itu ada mobil, ada motor, ada emas, ada iPhone, ada handphone juga ada, dan masih banyak hadiah yang lainnya. Caranya seperti apa? Silakan Anda menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nah, cukup menarik kan ya? Transaksi, dapat edukasi gratis, nanti setiap hari Rabu dan hari Jumat kita ada live trading. Jangan lupa hari Rabu, hari Jumat kita ada live trading jam 7 malam. Luangkan waktu setiap Rabu malam, sama Jumat malam jam 19.00 waktu Indonesia bagian barat atau jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Live trading bersama saya sama Kang Ardiansah, gitu. Kemudian bagi Anda yang di Semarang yang ingin silaturahmi berkunjung ke kantor GK Invest, tapi tetap prokes ya, protokol kesehatan, silahkan, main aja di kantor kami GK Invest cabang Semarang di Jalan Gajah Mada, Wisma HSBC, dekatnya Simpang 5. Kalau Anda dari luar kota, tahu ikon Semarang, Simpang 5, nah di situ ada Simpang 5, ada Masjid Baitur Rahman, pojok, nah sebelahnya masjid ada gedung Wisma HSBC. Nah, kita berada di lantai 7 di gedung Wisma HSBC. Nah, silakan Anda, kalau ingin, silaturahmi di kantor kami, kita terbuka, welcome. Kita buka jam kerja hari Senin sampai hari Jumat, mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oke, saya rasa cukup ya untuk edukasi siang hari ini, scalping menggunakan trendline dan moving average. Moving average-nya, EMA, eksponensial, moving average 200, apply to close, shift-nya 1, ditambah garis trendline. Nah, garis trendline ini membutuhkan ketelitian dan keberanian Anda untuk entry. Cuman dibutuhkan itu aja, itu ya. Begitu breakout ya kita langsung entry, sesuai penggunaan. Stop loss Anda bisa menggunakan support sama atau resisten, tergantung buy atau sell.
Kalau buy ya berarti kita pakai, eee, harga terendah yang sebelumnya, kalau kita sell ya berarti kita gunakan harga tertinggi yang sebelumnya, gitu. Oke, tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup untuk edukasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa setiap hari Rabu dan hari Jumat malam, jam 7 malam, waktu Indonesia bagian barat, kita ada live trading. Jadi silakan luangkan waktu Anda untuk melihat kita live trading di Klik Meeting maupun di channel YouTube GK Invest Semarang. Oke, terima kasih atas semuanya. Eee, Mohon pamit, ketemu lagi di minggu depan di acara edukasi bersama GK Invest Cabang Semarang. Saya Rudi Krianto, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak LBJ, Pak Muljono, Pak Agung, Pak Bayu.